Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya dalam Mimbar Gemar online edisi tanggal 15 Januari tahun 2025. Tetapi sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di surga, kami sudah Tuhan izinkan untuk belajar di dalam Mimbar Gemar online ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Matikan suara hati kami, tetapi biarlah suara Roh Kudus saja yang boleh memimpin kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sekali lagi kami serahkan jam Mimbar Gemar pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang memberkati saya hari ini adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai yang ke-44. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini adalah lanjutan dari kisah untuk menerangkan berapa banyak dari mereka yang menyaksikan pemberian makan kepada orang banyak. Hadir juga di Kapernaum untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan. Yohanes bermaksud agar pembacanya menghubungkan pembicaraan-pembicaraan itu dengan tanda yang mendahulunya. Ayat 25. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Suatu pertanyaan yang menyatakan keheranan orang. Mereka tidak mempunyai pemikiran ataupun gagasan bahwa Yesus dapat melampaui kemampuan manusia biasa. Sebagaimana dibuktikan oleh perjalanannya di atas air. Dalam ayat yang ke-26 dijawab oleh Yohanes yang berbicara lebih dalam lagi dengan mengatakan bahwa mereka mencari Dia hanya untuk mendapatkan makanan jasmani saja. Yesus di sini menggunakan istilah tanda-tanda karena Dia berbicara mengenai sikap dari orang banyak itu. Mereka melihat tidak lebih dari makanan jasmani saja. Mujizat yang Tuhan buat itu masih belum berhasil menyampaikan arti yang selengkapnya. Seperti beberapa puluh tahun yang lalu ketika kami baru mulai pelayanan, ada beberapa orang yang kami layani itu, jika kami ajak untuk persekutuan, selalu bilang, asal mau jalan, pasti ada makan. Maklumlah, karena mereka sempat waktu itu adalah anak-anak kos, tetapi dari hari ke hari kami mengajar supaya mereka mengerti maksud kehendak Tuhan bahwa di dalam persekutuan itu kita yang terutama adalah mencari Tuhan. Bahkan kalau saya melihat sampai saat ini pun masih ada orang-orang yang pergi persekutuan atau ibadah hanya dengan motivasi hati menginginkan makanan jasmani dan bukan makanan rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-27, Yesus katakan, bekerjalah untuk makanan yang
tidak dapat binasa. Ucapan Yesus ini tentunya kedengaran aneh, karena pendengarnya berusaha mengelakkan pekerjaan. Tetapi inilah caranya yang ramah untuk menolak permintaan mereka. Makanan yang kekal adalah pemberian, bukan hasil pekerjaan. Meterai yang dibubuhkan Allah atas anak manusia itu adalah tanda sahnya. Dia, Yesus, yang memegang meterai, bertindak atas nama pemilik meterai itu. Yang dilakukan dan yang dikatakan oleh Yesus adalah perbuatan dan perkataan Allah. Adalah atas nama sebagai anak manusia bahwa materai itu dibubuhkan oleh Allah. Ayat yang ke-28. Dalam pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ada lagu dari sekolah minggu yang syairnya seperti ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tapi para penanya itu hanya memikirkan pekerjaan dalam arti jasa yang memperoleh imbalan. Untuk mengerti pekerjaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sedang untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus mengenal hati Tuhan. Dalam syair lagu, berikan ku hati bunyinya, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ayat yang ke-30. Tanda apakah yang engkau perbuat? Bagi mereka, kepercayaan hanya dapat berdasarkan penglihatan. Meskipun mereka itu telah melihat, tapi tidak mengerti maknanya. Bahkan merasa kekurangan karena mereka tidak pernah bersyukur atas pertolongan Tuhan pada hidupnya. Adanya hanya mengeluh karena merasa kurang. Padahal perasaan kurang itu karena kita tidak pernah mensyukuri kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-31, apa yang mereka maksudkan dalam permintaan suatu tanda, dalam tanda kutip adalah terbatas pada pemberian mana, seperti pada zaman nenek moyang mereka, yakni perbekalan kebutuhan jasmani. Ayat yang ke-32. Yesus menyangkal jika yang memberi mana adalah Musa, melainkan Bapa yang di surga. Kemudian ditunjukkan bahwa roti surgawi yang sesungguhnya bukanlah mana, melainkan Kristus sendiri. Ayat 33, memberi hidup kepada dunia.
makanan yang cukup untuk dunia ini sangat berbeda dengan mana yang hanya kepada orang Israel dan untuk waktu yang terbatas. Ayat yang ke-34, permohonan orang serakah. Mereka berkata, berikanlah kami roti itu senantiasa. Menurut hemat saya, ini permintaan yang sangat egois, agar supaya mereka tidak usah bekerja, cukup menerima makanan dari Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-35, Yesus berkata, akulah roti hidup. Adalah perlu bagi Yesus untuk segera menyisihkan ide-ide materialistis dan mengalihkan pembicaraan kepada dirinya. Yang dikatakan adalah aku, ditekankan adalah aku, Yesus. Roti hidup berarti roti yang memberi kehidupan. Datang kepada Yesus dan percaya kepadanya mempunyai arti yang sama untuk memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-36, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di sini membutuhkan pentingnya kepercayaan sekali lagi ditekankan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, demikian dikatakan dalam ayat yang ke-37, tidak akan kubuang, tetapi akan dipelihara. Sekarang yang menjadi permasalahan, apakah kita percaya akan janji Tuhan itu? Seperti janjinya kepada Abraham yang digenapi setelah 25 tahun. Ataupun janjinya kepada Yusuf yang tergenapi setelah 13 tahun. Sanggupkah kita menanti jawaban Tuhan? Sanggupkah kita menanti jawaban Tuhan untuk apa yang kita doakan? Di dalam ayat yang ke-38 sampai yang ke-39, bahwa tidak ada sesuatu yang telah diberikan oleh Bapa kepada anak yang dapat hilang. Dan di dalam ayat yang ke-40, 2 kali Yesus berbicara mengenai kebangkitan pada akhir zaman. Suatu tekanan yang menambahkan kekuatan kepada suatu tuntutan bahwa kehendak Bapa pasti akan tercapai. Siapa yang melihat dan percaya kepada anak akan memperoleh hidup yang kekal. Yang terakhir adalah ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Bapa menarik orang kepada Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Pekerjaan ini meliputi semua orang, sebagaimana dikatakan, aku akan menarik semua orang, seperti dikatakan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32. Tetapi tarikan itu pun dapat ditolak. Kita bisa lihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-37. Hal itu tergantung kepada kita sendiri. Apakah kita mau ditarik datang kepada Yesus untuk diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal? Atau menolak, ditarik datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima dan percaya kepada Juru Selamat dengan konsekuensi
kalau menolak berarti akan binasa. Dan hal itu sudah pasti. Semoga firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kita semua dan menjadi motivasi yang membangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat bergemar, dan bersyukur atas penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Bahwa hanya di dalam Dikau saja ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.